Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kembali pada malam hari ini kita duduk bersama di dalam majelis ilmu yang insyaallah untuk malam hari ini kita kembali akan membahas yang berhubungan tentang bulan yang akan kita hadapi yang disebut dengan bulan Zulhijjah, di mana bulan Zulhijjah dikenal dengan Idul Kurban atau Idul Adha atau Idul Haji, atau orang melaksanakan ibadah haji. Di dalam bulan Zulhijjah itu ada dua cara pelaksanaan ibadah yang harus dan insya Allah akan kita kupas daripada keduanya. Nanti kita akan korelasikan yang disebut dengan 12 nama bulan ini dengan pembentukan atau susunan daripada batang tubuh kita. Lalu kita akan dapat mengetahui arti korban yang sebenar-benarnya korban. Nah, yang pertama dulu yang kita pahami adalah pada bulan Zulhijjah itu ada dua hal penyembelihan yang sama tapi berbeda caranya. Yang pertama adalah orang yang berhaji atau ia berada di dalam kota Mekah, baik itu melaksanakan haji tamattu itu, dan apabila tidak bisa salah satu dilaksanakan secara sempurna di dalam rukun haji, inilah seringkali yang disebut dengan dam atau bayar dam. Nah, ini disebut dengan hadiyu. Artinya hadiyu itu hewan yang disembelih dipersembahkan untuk fakir miskin di dalam rangka di mana mereka sukses mengerjakan ibadah haji. Itu hadiyu namanya. Ini disyariatkan 1 ekor sapi atau unta dengan 7 orang. Nah, jadi disebut dengan hadiyu. Kemudian ada yang tidak melaksanakan haji, ia berada di luar kota Mekah. Semisal kita karena berada di Indonesia, maka ini disebut dengan sebutan udhiyah. Udhiyah ini disebut dengan hewan korban yang disembelih dalam rangka berkumpul. Ini bedanya, dalam rangka berkumpul. Nanti kita akan bahas secara makna huruf hadiyu dan udhiyah. Di dalam pendistribusian dagingnya pun berbeda. Kalau orang yang di Makkah yang mengerjakan haji nantinya di bulan Juli itu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin. Tapi kalau orang yang berada di luar kota Makkah tidak mengerjakan haji, ia melakukan penyembelihan atau yang disebut dengan korban, maka dagingnya dibagikan yang pertama sepertiganya ya. Itu bagi yang berkorban, sepertiga pertamanya lagi untuk jiran. Maka tidak ada syarat atau ketentuan yang mendapatkan daging korban di sini nantinya baik miskin maupun kaya, ada status ekonomi, karena sifatnya udhiyah, artinya sukacita. Sukacita itu korban yang kita laksanakan di luar kota Mekah atau yang kada berhaji. Nah, makanya ini kita akan perjelas lagi nih, karena hukum-hukum korban ini simpang siurnya itu perbedaan paham ulama itu banyak menafsirkan. Ada yang berkorban memaknai mengatakan belum berkorban, ada yang memaknai tidak bisa berkorban. Itu alasan-alasan yang membawa tafsir itu banyak. Semisal ada di antara satu keluarga itu yang belum berkorban, maka seakan-akan hukum korban itu seumur hidup sekali.
karena menggunakan bahasa belum. Nah, jadi dari perbedaan banyak ulama ini kita akan pahami langsung ke Quran aja. Quran surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya ujar Tuhan, sesungguhnya wahai Muhammad, aku ini banyak benar sudah memberikan nikmat rezeki. Jadi kata-kata Muhammad itu adalah yang berada di bawah nur batang tubuh semua. Kemudian pasal dilirat bikawan, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Jadi kalau kita tafsir dari inna a'taina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar, itu kita buat dengan makna bahasa kita, maka sana sebuah informasi yang menyampaikan kepada semua hambanya, wahai hamba-hambaku, bukankah aku sudah beri rezeki? Maka ketika engkau merasakan nikmatnya itu, maka ingatlah, zikrullah, ingatlah kepadaku, fasholli, disebut dengan sholat, karena sholat itu maknanya adalah sebagai bentuk rasa syukur. Jadi diperintahkan untuk sholat. Kemudian fasholli li rabbika wanhar, artinya dirikanlah sholat untuk mengingat aku atau karena Tuhanmu. Kemudian dan berkorbanlah. Ada dua hal kita diperintah, sholat dan korban. Jadi kembali kepada dasar Al-Quran. Namun dari beberapa hadis pun Nabi ada yang berkorban, di mana beliau berkorban dengan 2 ekor kambing atau kibas. Yang pertama beliau potong, ini korbanku dan keluarga. Yang kedua beliau potong lagi, ini korban atas namaku dan seluruh umatku yang belum berkorban. Tadi nama berkorban kambing yang dilakukan oleh. Nah, disinilah muncul perbedaan ulama. Berarti boleh ada kambing karena Rasul mencontohkan dengan 1 ekor kambing. Tapi ini menukar 2 ekor sedih Nabi. Nah, di sini banyak perbedaan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Jadi dari perbedaan inilah kita harus kupas kembali dengan ilmu huruf. Jadi dasarnya tadinya langsung ke Al-Quran aja, karena dari beberapa sumber hadis sudah jelas dikatakan sana tentang bahwa kurban itu hukumnya ada yang mengatakan sudah sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Sekarang kita bacakan dulu dalilnya. Korban itu diawali dengan huruf Qaf. Pada malam hari ini kita sengaja membawa kitabnya. Ini kitab kajian ilmu huruf khusus. Kan belum pernah kita bawa kitabnya. Jadi ini ada pada halaman 329 khusus memaknai huruf Qaf khusus. Karena kurban diawali dengan huruf Qaf, kurbanan. Nah, di sini kita maknai huruf Qaf itu dalam pertemuan Qaf dan Ba dan Qaf. Di sini disampaikan hadis qudsi. Kalau Allah Ta'ala inna zina wal insa fi naba'in azimah. Artinya kalau Allah Ta'ala, Allah juga berkata, berfirman langsung hadis qudsi, sesungguhnya inna zina wal insa, jin dan manusia dalam bencana yang besar diancam. Karena makna huruf Qaf itu berarti kan kita itu menyerahkan semua batang tubuh dan roh dan harta itu kepada yang asal, yaitu nur. Kemudian kita merasa itu ampunku, ini tubuhku, ini duitku. Akhirnya inilah yang disebut dengan terancam. Sesungguhnya jin dan manusia berada dalam bencana yang besar. Kenapa berada di dalam bencana yang besar? Di sini dilanjutkan, akhluqu wayu badu ghairi warazuqu wa yashkuru ghairi. Artinya
Ujar Tuhan, akulah yang menciptakan aku. Batang tubuhnya, nyawanya, semuanya. Bahkan ketika ia berusaha mendapatkan hasil, aku juga jar Tuhan. Tetapi menyembah selain aku, artinya fasholli li rabbika wanhar. Ini masuk kepada surah tadi. Tapi nggak ada mau sembahyang, nggak ada mau sholat, dan tak ada mau berkorban. Dan akulah yang memberi rezeki, tetapi bukan kepadaku mereka mensyukuri. Maka korban ini adalah cara kita mensyukuri rezeki. Sholat cara kita mensyukuri roh yang menjadi batang tubuh dan nyawa bagi kita. Korban mensyukuri rezeki daripada roh yang berubah bentuk menjadi duit. Ada dua hal yang diperintahkan. Maka di sini masih dalam hadis qudsi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Qala Allah Ta'ala man lam yaruna biqadai wa qadari falayal tamis rabban qairi." Jadi ujar Tuhan, sembahyang kada mau, padahal sudah aku beri nikmatnya, aku beri rezeki. Sembahyang kada mau juga, sholat kada mau juga, maka ia tidak rela dengan keputusanku dan takdirku. Sudah ku takdirkannya. Kemudian maka hendaknya ia mencari Tuhan selain aku. Marhaban Tuhan. Artinya Tuhan Maha Pencemburu. Tuhan itu paling pencemburu. Kalau Allah Maha Pencemburu itu seperti apa cara cemburunya Allah itu dengan kita? Nih misal, kalau ada hambanya menyembah patung, cemburu Allah itu. Akhirnya terjadilah apa yang disebut dengan ajab. Jadi ajab Allah itu karena Allah itu cemburu. Kenapa kada mengingatnya? Karena perintahnya kan fasholli li rabbika. Itu yang diperintahkan. Jadi kata Allah, kalau kada mau juga ya udah cari Tuhan yang lain. Itu bahasa akhirnya Allah itu kada mau lagi maafin. Nah sekarang baru dua hadis ini sebenarnya banyak ya. Amin kita bacakan semuanya, ini sangat banyak dalilnya. Ada 19 halaman. Banyak tulisannya di sini. Artinya Al-Qur'annya, kemudian hadis-hadisnya sangat jelas. Di sini rata-rata hadis qudsi. Rata-rata. Sekarang mari kita sama-sama bahas arti korban secara huruf per huruf dengan maknanya yang sesungguhnya. Korban asal katanya korban. Mungkin pernah kita bahas korban, sebut dengan qorib. Kemudian qoraba kurbanan, maka bertambah huruf alif dan huruf nun. Nah, bertambah korban. Korban asal katanya qoraba dengan arti qorib atau berarti dekat, mendekat. Nah, maka kata-kata mendekat ini diawali dengan huruf qaf sesuai apa yang kita bahas. Qaf dengan arti dikuasai atau menguasai. Siapa yang dikuasai, siapa yang menguasai? Yang dikuasai adalah nurnya, sehingga nurnya menjadi Nur Muhammad dan jadilah alam semesta beserta isi itu semuanya di dalam kekuasaanku. Apabila kita menyerahkan semuanya ke dalam huruf qaf ini, di dalam kekuasaannya, maka hidup kita ini adalah di dalam rahmatnya, di dalam pengampunannya, dengan syarat kita kembalikan dulu kepada huruf qaf. Jadi huruf ra ini hanya hasil, ra ini upah. Apabila kita mampu mengembalikan kepada yang menguasai kita, maka kita jaminannya mendapatkan rahmat.
ampunan. Nah, orang yang mendapatkan rahmat, orang yang mendapatkan ampunan, tentunya ia mengembalikan kepada perjanjian yang awal. Nih, kurban. Kurban adalah perjanjian yang awal. Ketika ia ditanya, bukankah aku Tuhan engkau? Alastu birabbikum bala syai'na. Inilah yang disebut dengan perjanjian yang awal. Itu maksudnya. Jadi, waalaikumsalam. Jadi kurban ini maknanya huruf kaf sebutnya ya. Huruf ra ini adalah hasil upah. Artinya ketika kita mengembalikan semuanya kepada huruf ra, maka otomatis kita mendapatkan rahmatnya. Artinya pengertian rahmatnya adalah ampunannya. Nah, jadi orang mengartikan korban dengan arti qarib. Qarib itu artinya mendekat. Berarti ini cara. Jadi qarib ini artinya cara. Kalau diartikan dengan mendekat, dekat, berarti ada yang didekati. Siapa yang didekati? Yaitu makanya kurbanan ada bertambah alif dan nun. Alif aku, maka nun adalah cahaya yang asal. Berarti kita itu disuruh kembali atau titik akhir kita berada pada alif dan nun. Maka alif dan nun maknanya adalah kepada ahad. Alif dan nun adalah maknanya kepada ahad. Makanya di sini bahas hurufnya. Ini makna huruf. Korban, kita ulang sedikit. Korban asal katanya koraba, terdiri daripada 3 huruf, qaf, ra, dan ba. Tugas kita dahulu adalah menyerahkan semua diri kita, batang tubuh, nyawa, bahkan harta kita dalam kekuasaannya. Serahkan. Bila berhasil kita di sini, maka selamanya kita berada di dalam rahmatnya, ampunannya. Ini yang dikatakan tadi, sesungguhnya jin dan manusia berada di dalam bencana yang besar. Kenapa? Karena kita kadang mentaati. Ada ancaman. Nah, ketika kita berada di dalam ampunannya ini, maka otomatis kita sudah kembali di dalam persaksian yang awal. Kenapa? Kita ini kan ya, sebelum dilahirkan itu kan sudah ada membuat perjanjian 114 surah. Di dalam 114 surah tadi ada yang disebut dengan inna a'tainaka kal kausar. Sesungguhnya ya Tuhan, wahai Muhammad, engkau sudah banyak aku beri nikmat. Muhammad di sini jangan diartikan kepada Muhammad bin Abdullah. Muhammad adalah seluruh alam semesta beserta isinya. Berarti Muhammad ini adalah dari Ahmad yang memancar, disebut dengan Nur Muhammad, kemudian Jahir. Ini kena sebertaan. Itulah yang disebut dengan sesungguhnya sudah aku banyak berikan nikmat kepada mereka. Maka apa? Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah. Yang disuruh sholat itu kan yang jahir, karena ada penjahiran, baru ada perintah sholat. Kenapa diperintahkan sholat? Karena untuk kembali. Kemudian berkorbanlah. Di sini ada perintah berkorban, ada perintah sholat. Nah, kita kembalikan lagi. Yang disuruh mendekat adalah yang disebut dengan jiwa atau disebut dengan diri. Atau jiwa, anfus. Ini diserahkan kepada huruf qaf. Diri kita ini, jiwa kita ini kesini dulu. Berarti ini bisnya, ini penghantar untuk menyampaikan kepada alif dan
dan nun, ini cahaya. Nah, kewajiban adalah diri kita wajib, setiap jiwa wajib dibebani salat dan korban. Di dalam cara berkorban ada dua. Yang pertama ada yang disebut dengan al-udiyah. Kemudian ada yang disebut dengan al-hadiyu. Ini lupa. Al-hadiyu. Al-hadiyu. Nah, lalu kita pecah. Udiyah adalah penyembelihan orang yang tidak melaksanakan haji. Terdiri dari huruf yang kita ambil adalah huruf dal, huruf ya, huruf ta marbutah. Kemudian al-hadiyu terdiri daripada huruf ha, huruf dal, huruf ya. Nah, baru kita bisa bahas. Kita berada di udiyah. Ya kan, karena ada dua haji. Nah, bab di sini bermakna menerima mudarat atau manfaat, artinya mencegah mudarat. Ini pencegah mudarat. Ini maknanya lah, mencegah mudarat, mendapatkan. Bedanya mencegah mudarat berarti otomatis mendapatkan manfaat. Mencegah mudarat atau mendapatkan, sebenarnya kalau kita singkat mudarat atau manfaat boleh. Nah, kemudian huruf ya. Huruf ya terbuka. Kenapa disebut dengan terbuka? Karena huruf ya inilah lambang daripada ketika roh menjadi jahil batang tubuh dan dihembuskan roh, orang itu hidup, ia sudah bisa menerima apa yang diterima kalam Allah, kalam ilahi ya, yang 114 surah. Nah, tak marbutah, apa maksudnya tak marbutah? Artinya hayat atau kehidupan yang disucikan, hayat yang suci, hayat yang suci. Kita bahas satu persatu. Kita sekarang berada pada bulan Zulhijjah. Nah, kita korelasikan dengan nama bulan. Nah, dengan nama bulan. Yang pertama bulan Muharram. Dua, bulan Safar. Tiga, Rabiul Awal. Empat, Rabiul Akhir. Lima, Jumadil Awal. Enam, Jumadil Akhir. Tujuh, Rajab. Delapan, Sya'ban. Sembilan, Ramadan. 10, Syawal. 11, Zulkaidah. 12, Zulhijjah. Nah, kenapa kita bagi dua kotaknya? Nih, kita bagi dua. Allah menciptakan dalam setahun itu terdiri dari 12 bulan. Kemudian Allah menciptakan hari ada 7.
istri Salasa Ismi Alga Khamis yang sudah kita bahas. Nah, kemudian ini kita cocokkan korelasi nama-nama yang selalu kita amalkan setiap hari. Nah, ini kita korelasikan. Semua penciptaan di muka bumi di bawah daripada Nur Muhammad semuanya adalah sejarah menciptakan susunan-susunan alam semesta beserta isinya. Alam semesta ada yang disebut dengan alam khabir, yaitu alam yang luas, semesta alam yang paling luas. Kemudian ada alam sokir, yaitu alam yang disebut dengan batang tubuh kita manusia, atau batang tubuh makhluk. Jadi itu semua susunan. Nah, orang yang melaksanakan korban, ia berada di bulan Zulhijjah. Orang yang berkorban itu kan pasti sudah di bulan Zulhijjah. Kenapa orang berkorban itu di bulan Zulhijjah? Wah, harus tahu. Ada di bulan lain, ada bulan harus di bulan Zulhijjah. Ada apa dengan Zulhijjah? Haji di bulan Zulhijjah juga. Ada apa? Sekarang kita dari nama bulan dulu. Rajab, dari beberapa sumber hadis bahwa ini disebut dengan bulannya Allah. Ini bulanku ya Tuhan, benar Rajab ini. Di mana maknanya, karena kita belajar ilmu huruf, makna huruf ada ro, ada zin, dan ada ba'razah. Apa maksudnya? Ra, ampunan Allah, ini jim dengan makna sempurna, ba dalam persaksian. Maka bulan Rajab ini adalah cerita ketika si Ahmad membuat pengakuan. Pensucian si Ahmad terjadi di bulan Rajab. Nah, ketika man anak ini sejarahnya, makanya bulanku, aku adalah engkau. Bala syahidna terjadi di sini. Setelah ada pengakuan bala syahidna, Nur Muhammad Ahmad ini memancar, yang disebut dengan Nur Muhammad. Terjadilah di sini Nur Muhammad. Inilah makanya bulan Sa'ban disebut dengan bulanku, ujar Nabi, ya. Artinya bulanku. Kenapa? Karena di sejarah si Ahmad tadi memancar, disebut dengan Nur Muhammad, makanya Sa'ban. Sya'ni artinya syukur. Kenapa syukur? Ketika aku adalah engkau, ia diberikan ampunan. Wah, pasti syak, ada rasa syukurnya. Rasa syukur ia sudah kembali kepada huruf persaksian yang awal, sehingga ia tetap berada pada cahaya yang asal, Sa'ban, sesuai dengan nama bulan. Setelah itu pancaran Nur Muhammad tadi memancarlah menjadi dari takdir, semuanya memancar, ya, menjadi alam semesta. Dari alam semesta terciptalah Adam, terciptalah makhluk. Makanya di sini disebut dengan bulan hamba, abduhu. Nah, Ramadan ini bulan hamba, bulan umatku, ujar Nabi. Disebut dengan Ramadan. Ketika Nur Muhammad Jahir menjadi alam semesta dan batang tubuh, diadakanlah Ramadan, pensucian bulan. Di sini tadi dilakukan pensucian. Setelah dilakukan pensucian, barulah bisa dilepas karena dinyatakan sudah suci. Nah, begitu sudah suci, dilepas, disucikan lagi. Nah, kenapa? Karena orang diberi kebebasan itu pasti melakukan kehilapan dan kesalahan.
disiapkanlah Ramadan. Setelah Ramadan, karena sudah suci, berarti ia dianggap dengan Syawal. Masih dengan huruf sya. Ini menyatakan rasa syukurnya ini ia tidak melakukan yang disebut dengan kesyirikan. Dari mana dasarnya ada huruf waw? Jadi huruf waw ini berarti ini hamba yang bertauhid. Maka di dalam hamba yang bertauhid inilah disebut suci lagi, makanya fitrah. Nah, fitrah ulang di sini suci. Nah, fitrah ulang di sini. Nah, ini kita beri ibu tanda. Nah, ya. Rajam pensucian nur, ruh yang awal disucikan, disucikan. Setelah disucikan dijahirkan menjadi Nur Muhammad. Setelah itu Nur Muhammad barulah jahir menjadi alam semesta beserta isi seperti kita makhluk, akhirnya disucikan lagi. Setelah disucikan lagi dilepas lagi. Nah, kan suci nih, disucikan lagi. Nah, masuklah kepada Zulkaidah. Ini Zai, Zulkaidah. Maknanya kalau secara huruf Zai ini adalah, kalau di dalam Al-Quran itu terletak kepada surah Iza zulzilatil ardu zilzalah yauma izi yashdurun nasi. Maka huruf Zai di sini adalah ziyaratun. Kalau ziyaratun berarti tubuh yang mati. Orang yang bertauhid adalah memandang kepada batang tubuh dan rohnya lagi. Berarti makanya disebut dengan Zulkaidah. Orang yang bertauhid, orang yang memandang dirinya mati. Ada huruf lam makhluk yang mengakui siapa batang tubuhnya, siapa yang roh. Masuk kepada huruf kaf adalah menyatakan bahwa yang menciptakan adalah cukup tidak beranak dan tidak diperanakan, hanya muncul air. Setelah muncul air dijahirkanlah nur lagi tadi, yang disebut bahwa sesungguhnya semua yang mati ini, yang ada bernyawa lagi, artinya yang dihidupkan ini adalah huruf dal, menerima balasan. Nah, orang yang menerima balasan ini sadar tetap ia bertahan di tauhid, maka inilah jiwa-jiwa yang tenang. Tenang ini, makanya Zulkaidah ini adalah masa tenang. Di sini maka kita beri judul mutmainah. Nah, orang yang mutmainah dari mana nantinya? Berarti ini sama dengan akhir kehidupan. Orang mutmainah ini kan mendekati akhir kehidupan. Di mana dasarnya? Ya ayat Tuhan nafsun mutmainah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Mari sini. Nah, ini persiapan. Artinya di Zulkaidah ini sudah kita mendekati kita itu pergi bulik. Nah, ada dari Zulkaidah, karena kita tenang ini kita mendekati bulik. Apabila buliknya di bulan Zulhijjah, buliklah di bulan Zulhijjah ini. Di bulan Zulhijjah ini buliknya ada dua cara, haji dan korban, dua. Nah, dua bulik caranya. Di bulan Zulhijjah ini kita berbuat ke dalam bis, berbuat masuk ke dalam jemputan. Makanya kita skemanya nih, masuklah ke dalam Qorib. Makanya judulnya ke sini. Siapa yang berbuat? Nih, makanya di bulan Zulhijjah masuk. Dua cara aja kita beribadah di bulan Zulhijjah ini. Membuktikan bila ada haji, berarti kita harus melaksanakan kurban. Nah, berarti Zulhijjah ini adalah susunan diri kita. Ya, dari Ahmad sampai Nur Muhammad terciptalah alam semesta beserta isinya, kemudian disucikan. Setelah disucikan,
maka semua manusia yang digolongkan selamat itu adalah yang memahami Dzulqaidah, disebut dengan mutmainah. Jadi golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ini di sini menjadi syarat. Nama bulan pun ketahuan sudah. Selama kita bertahan di sini termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena kita menganggap diri kita itu kan hidup. Pada kehidupan hanya diri kita. Dan bukan roh yang menghidupkan, tapi hayun padanya. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah namanya. Di sini diri yang selamat. Berarti di sini dari bibit yang awal yang bernama Ahmad sampai kita ini tercipta Jahir, sampai kita dimuliakan ini 6 bulan. Bukankah Allah menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari atau 6 masa? Sesuai tidak ada masa? 6 masa sampai ke bulik-buliknya. Berarti yang ini memang cerita apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal dan Jumadil Akhir. Safar ini kan artinya, kalau secara arti lah, Safar ini artinya kosong. Kenapa kosong? Dari huruf ketahuan Shin, Fa, dan Ra. Diri yang berproses menuju kepada kesucian. Orang-orang yang mendirikan, orang-orang yang berada di dalam. Artinya ini kan urusan keduniaan juga di sini. Melepas kosong lalu dunia fana. Orang-orang yang fana. Berarti ini perintahnya adalah kita disuruh memfanakan diri. Kalau mau haram, apa yang haram? Mim adalah jiwa, haram adalah larangan. Apa yang dilarang? Jiwa kita ini dilarang. Apa dilarang? Membuat suatu kebencian. Bukankah di dalam Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Jadi Muharram ini dilarang melakukan peperangannya. Muharram pada bulan berkelahi, pada bulan berubah, bulan Muharram ini haram. Jadi yang namanya sakit-sakit mangkal sedikit hati tahani, habisakan dulu bulan Muharram. Karena di bulan yang diharamkan membuat peperangan. Di bulan Muharram, Rabiul Awal musim semi, Rabiul Akhir musim akhir semi, Jumadil Awal asal katanya jumda lahan kering. Tapi orang bertanam di Rabiul Awal sampai Rabiul Akhir, habis sudah manurian aja lagi ibarat orang bahuma, ibarat sudah tutung bahuma, pahumaan kering, rumput tumbuh. Apa disinilah penggembala mulai lagi berusaha di Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Jadi di bulan-bulan ini adalah bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir orang banyak pengen sapi, seneng kambing. Nah, bulannya bagus. Nah, ini cerita perjalanan orang Arab di nama-nama bulan ini. Kalau kita golongkan Rajab sampai Dzulhijjah adalah cerita pembentukan batang tubuh kita. Kalau ini apa? Ini cerita penentuan qada dan qadar. Jadi 6 bulan ini adalah cerita qada dan qadar. Dari mana dasarnya? Alam semesta itu kan jadi dahulu. Ketika Nur Muhammad memancar, yang dicipta abad dulu itu adalah Nun wal qalami wa ma yasturun. Wahai pena, catatlah yang belum terjadi dan yang belum terjadi hingga hari kiamat. Ini dulu. Ini dahulu, hanya ini diulang. Ini untuk menjalani sama pada 6 bulan 6 masa. Jadi ini susunan mencipta alam semesta, batang tubuh kita sama semuanya. Ini yang menjalani. Kemudian kita korelasikan lagi dengan nama hari Ahad. Ahad meniupkan si Ahmad memancarlah menjadi Nur Muhammad. Selasa menjadi pena pencatatan. Hari Arba lahirlah. Artinya jadilah bersatunya Rahman Rahim, artinya bibit. Hari Kamis adalah khalifah, dijadikanlah khalifah, dinyatakanlah sudah.
dilakukan, artinya hidup. Kamis ini jangan dikorelasikan sama dengan Isa. Nah, kemudian Jumat berhimpunnya jasad dan roh. Nah, jadi di sini Jumat berhimpunnya, lahirlah kita dari sini, barulah yang disebut dengan lahir. Sabtu As. Tapi kok harus hari Sabtu? Lahirnya kita anunya aja, penamaan aja. Makna nama Sabtu itu apa? As itu apa maknanya? Ini cerita penjahilan kita, itu maksudnya. Cerita, bukan hari harus tepat hari ini, ada maksudnya. Cerita diberi nama cerita itulah dinamakan kepada nama hari. Kemudian ada 6 waktu sholat, 5 waktu dalam sehari. Dalam 6 hari ada bertemu dengan Jumat. Maka yang jahir yang mana? Yang jahir yaitu zuhur. Jadi kita tidak menjelaskan ini lagi karena sudah ada di minggu yang kemarin, sudah paham. Jadi ternyata waktu nama sholat ini pun adalah batang tubuh kita, tangan, kaki, kemudian 2 mata kakinya, kemudian ini disebut dengan segumpal darah. Berarti ini bibit, ialah bibit segumpal darah, bibit bayi, ya kan? Bibit manusia. Kemudian masuklah kepada waktu Isya sempurna. Disempurnakan artinya dihidupkan, hidup. Kemudian subuh nampak sudah, tampak atau lahir. Nah, tampak atau lahir, sudah tampak subuh ini. Maka 24 jam adalah yang disebut dengan batang tubuh kita. Oke, tadi kan nama batang tubuh. Maghrib, Isya berada pada 2 mata dan 2 telinga. Telinganya di waktu Isya, kemudian subuhnya 2 lubang. Maghribnya segumpal darah berada pada 3 lubang, hidung dan mulut, bersingkat aja. Nah, jadi ini waktu sholat ini susunan batang tubuh kita, batis tangan, batis kakinya, mata kakinya, hidungnya, mulutnya, matanya, telinganya, sampai 2 lubangnya, kan? Semuanya. Kemudian ini disatukan. Siapa yang menyatukan? Jumat ini menyatukan nang tahambur ini, disatukan semuanya. Nah, disatukan. Hari berhimpunnya, lalu dihimpunlah oleh hari Jumat bersatu. Kapan dihimpunnya? Ya, maka yauma yasdurun nasu astaqal liyura amalahum. Nanti ujar Tuhan, manusia suatu waktu dibangkitkan dalam keadaan berkelompok. Ini kan bisa di sana, tangan, batis, kaki, mata, hidung. Nah, makanya dibangkitkan, ini yang dibangkitkan secara berkelompok untuk ditampakkan amal baiknya dan amal buruknya. Yang nama sholat semuanya adalah batang tubuh kita. Nama hari batang tubuh, kemudian nama bulan batang tubuh kita juga semuanya. Maka di bulan Dzulhijjah ini 2 macam orang yang dipanggil. Makanya kan korban di bulan Dzulhijjah itu kita cara bulik tadi dengan 2 cara, udiah dan hadiu. Yang mendapat panggilanku, undanganku, ujar Tuhan, berangkat haji. Yang kada mendapat undanganku, disuruh
disuruh kurban. Bila dua hal ini berkurban kada, ya haji kada, berarti tak potong sebulan kita, 11 bulan kerja, 11 bulan aja kita. Betang tubuh kita nih dari ujung rambut sampai ujung kaki tak potong apa? Yang tak potong yang mana? Karena Pak Zulhijjah ini adalah nih ziaratul batang tubuh. Tahampur pulang lah ini kada bersatu. Zulhijjah maknanya kepada mana? Kepada zuhur. Sama lah dengan zuhur. Sama dengan zuhur. Ada huruf jim. Zuhur itu adalah jahir. Apa yang jahir? Telapak tangan dan telapak kaki lambangnya. Berarti lambang daripada telapak tangan dan telapak kaki itu adalah menunjukkan identitas identitas Allah. Inilah yang bermakna walillahil masyriq wal maghrib fa inama tuwalu fasyama wajhullah. Makanya ada hadis lain lagi, janganlah engkau mencela waktu. Inisial itu sial, Selasa sial, inisial. Janganlah ya Nabi, Tuhan menarikkan janganlah mencela waktu. Kenapa? Karena waktu itu aku yang menciptakan wajhu rabbika. Waktu itu wajhu rabbika, identitas Allah semua. Jangan dicela. Waktu aja kada boleh dicela karena aku yang menciptakan. Makanan menunjukkan wajah. Nah disinilah pentingnya kenapa kita harus berkorban. Karena susunan batang tubuh kita ini susunannya bila inya kita berhaji kada berkorban kada. Bila inya Zulhijjah orang berkorban berarti memotong sapi. Ya, tapi bila inya kada kita berhaji kada memotong sapi kada apa dipotong? Memotong batang tubuh kita. Tak potong apa tak potong tangannya lawan betisnya. Tak potong kita secara huruf nih. Berarti orang yang berkorban ini. Maka Quran jelas inna a'tainakal kautsar. Wahai Muhammad, mana yang Muhammad? Nih Muhammad semua anak batang tubuh nang ada nih. Wahai Muhammad, ditunjuk Tuhan. Sesungguhnya engkau aku beri kenikmatan rezeki yang banyak. Maka dari rezeki itulah waswali li rabbika. Dirikanlah salat karena aku ya Tuhan. Wanhar dan berkorbanlah. Inna sani'aka wal abtar. Inna ada huruf sya. Maka menunjukkan sya itu adalah syukur. Berarti inna sesungguhnya bila ada percaya, sya itu adalah ada percaya karena ada syukur. Huwa maulah huwa ya Tuhan. Huwa abtar. Ini makanya pentingnya, makanya dari beberapa mazhab itu ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan wajib bagi yang mampu. Nah, tapi kan kata-kata bagi yang mampu. Sekarang kalau daripada surah Inna A'tainaka tadi, bukankah engkau aku beri rezeki yang banyak ya Tuhan, kenikmatan yang banyak, berkorbanlah. Di mana ada mampunya? Pasti mampu. Nang olah ada mampu itu kita pengaturan. Nah, di situ. Makanya di bulan Zulhijjah orang yang ada berhaji ia melaksanakan korban penyembelihan. Maka penyembelihannya inilah bila sudah disumbali menetes darahnya. Makanya yang menyampaikan memang bukan daging dan darah yang menyampaikan, tapi simbol sampainya kita itu adalah ketika sudah melakukan penyembelihan. Simbol ketika sudah kita berada di qarib, tanda-tanda kita mendekat itu adalah dengan penyembelihan. Kenapa? Yang melakukan korban yang pertama adalah kita mengembalikan batang tubuh yang berisi roh. Kemudian duitnya adalah daripada roh juga asalnya. Itu kita julung semua. Kita kembalikan kepada huruf kembali sudah semuanya. Inilah
Sehingga ulama itu pahamnya beda-beda. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Karena ada yang mengkaji dengan secara hukum fikih, fuqaha. Ada yang mengkaji dengan ilmu huruf, yaitu ilmu roh. Inilah disebut akhirnya korban itu mendekati dengan wajib. Kita kembali kepada makna yang disebut dengan udiyah. Sudah kita pahami bahwa kita yang tidak melaksanakan haji disebut dengan korban, disebut dengan udiyah. Disebut dengan udiyah. Jelas ini orang yang berada di luar kota Mekah yang tidak mengerjakan haji. Tidak kita temukan ketentuannya bagaimana cara mendapatkan hewan kurban. Tidak ditemukan caranya. Kenapa? Yang ditemukan caranya adalah orang yang berhaji 1 sapi 7 orang. Nah, kita ada memakai empat ulama yang lain mengkiaskan pakai juga hukum ini Anda kasih nih. Ada kita lebih kembali kepada makna inna a'taina kal kausar. Sudah banyak ya Tuhan aku berikan rezeki. 1. Kemudian ada hadis, barang siapa yang aku lebihkan rezekinya kemudian ia tidak berkorban, maka jangan dekati tempat sholatku. Barang siapa yang aku lebihkan rezekinya, jangan dekati tempat sholatku. Inilah tadi yang kita sebut bahwasanya kita ada mengungkapkan rasa syukur itu atas rezeki kita. Ujar Tuhan, silahkan cari Tuhan yang lain. Artinya pada belum ingat aku, baru saja aku diingati maraju Tuhan di sini. Makanya jangan dekati tempat sholatku. Maka hukum di sini kita kembali ke situ. Barang siapa yang aku lebihkan rezekinya. Kata-kata lebih itu adalah kita yang mengukur. Kita yang mengukur. Kita terhitungnya dari mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 dan 11, 9, 10 dan 11 disebut 3 hari raya Tasyrik. Kelebihan itu tuh masuk duit kurban itu. Masuk kurban. Tapi kalau sebelum 9 Zulhijjah ada duitnya, lebih bagus. Lebih bagus. Makanya orang yang nih misal sekarang kita ada isi duit mampu untuk berkorban, maka sejak sekarang itulah sampai kita berkorban kesunahannya. Ini larangan hadisnya. Jangan memotong bagian daripada tubuhmu yang tidak dimasuki roh, rambut dan kuku. Kesunahannya itu. Ini orang-orang yang berkorban, kena anak hari bergunting, sehari lagi bergunting, maka sudah tukar sapi. Sehari hari raya bergunting ini, maka sudah menukar sapi. Jadi hitungannya sejak ia sudah mengeluarkan dan duit tadi mampu untuk berkorban, jangan memotong rambut dan kuku itu jangan, kecuali kita sudah tutup bersebalik. Aja potong. Kenapa maka kada boleh? Nabi melarang. Tapi dia ada berdosa Pak. So samisa tak potong juga rambut. Berdosa lah kada. Tapi mengurangi nih jak ini mobil kurang takarannya. Itu kayak dosa. Larangan di sini adalah kenapa ada larangannya? Jangan memotong kuku dan rambut. Orang Batasmiyah juga sudah diberi nama memotong rambut. Kenapa harus memotong rambut? Orang berkorban yang dipotong adalah sapi. Maka di sini maknanya adalah memotongnya. Wayuhlahu. Makna memotong di sini adalah membuang, mencegah. Apa yang dicegah? Sifat buruknya, sifat fujurnya itu. Kalau kita potong rambut
sebelum memotong sapi, nang terpotong tadi itu kan upat disucikan. Itu maksudnya. Jadi pas sudah sapinya disembelih, ayo dah menatah kuku lagi, tatah di rambut. Kan apa lagi rambut dan kuku itu sudah ditebus, sudah disucikan, sudah diantar, dan ada apa lagi sudah. Amun dipotong dahulu kan tahu kan dari pemotongan korbannya. Karena korban adalah dalam rangka pendekatan. Itu maknanya. Kan ada larangannya sebelum berkorban itu jangan, kesunahnya itu jangan memotong kuku dan rambut. Cari penyebabnya itu apa? Orang batas dia motong apa? Motong kambing dulu, ibu sudah tutup berikan nama, ya, potong rambut berikan nama, potong juga. Makanya orang batasnya itu pasti yang dulu dipotong apa? Kambingnya dulu dipotong. Maulah dulu. Ada mau sebelum diberi nama dipotong dahulu, sebelum dipotong rambutnya sembelih kambingnya dahulu sesuai hadis al-gulamu rahinatun atau murtahinun, artinya bayi tergadai dengan binatang sembelihan. Ketika kita sembelih sapi kurban ini, kita sudah mensucikan nih, mendapatkan rahmat kesucian, barulah dipotong rambutnya. Nah, bahas makna daripada udiah. Ada huruf dal. Di dalam huruf dal ada huruf apa? Huruf dal. Ada huruf dal. Siapa yang akan mendapatkan mudarat? Siapa yang akan mendapatkan manfaat? Huruf dal di sini ini hasilnya. Huruf dal ini sifat balasannya. Sifat balasannya bisa racun, bisa susu. Jadi huruf dal ini adalah kalau kita maknai, kita ilustrasikan, bisa racun, bisa susu. Tapi siapa yang menerimanya? Nih huruf dal. Ini yang menerima. Sesungguhnya jin dan manusia. Nah, di dalam huruf dal ada yang disebut dengan huruf lam. Di dalam huruf lam ada yang disebut dengan huruf mim. Nih yang disebutkan dalam hadis tadi, hadis qudsi tadi, sesungguhnya jin dan manusia. Nih, ini dahulu jiwanya, makanya di sini kita tulis diri atau jiwa. Nih, jadi kita tutur lah, disitulah bunyi artinya inna zina wal insa. Sesungguhnya jin dan manusia. Begitu kita menyebut manusia, maka kita akan melihat kepada huruf lam. Nah, sesungguhnya jin dan manusia. Kenapa? Karena jarang orang melihat kepada jiwanya, tapi kepada ini jahirnya, makhluknya ini. Di dalam makhluknya adalah kepada huruf mim. Ini sasarannya. Jadi dalam bencana yang besar, nih kalian bisa membawa ini. Kalian itu di bawah. Nah, lambang daripada huruf lam tadi sebelumnya ada huruf dal. Dari mana? Kenapa? Ada langsung kepada huruf lam. Karena hadis qudsi ini dimulai dengan inna zinna, keumuman. Makanya ada huruf dal. Semua yang di bawah nur adalah menerima balasan. Ini penerimanya. Penerima balasan. Ini penerima balasannya lebih umum. Ini lebih umum. Karena hadis qudsi tadi inna zina wal insa. Inna zina, di sini ada jin, di sini ada manusia. Menerima balasan. Sesungguhnya ini dalam bencana yang besar. Nih, turun, karena kita membicarakan diri kita, turun kepada Allah. Ya,
Setelah turun kepada lam, turun lagi kepada mim. Makanya pemotongan itu adalah mensucikan jiwa kita. Orang bertasmiyah berakikah yang disucikan nih roh, yang disebut dengan jiwa. Ini yang disucikan. Kenapa? Karena huruf mim ini membawa sifat fujur dan sifat takwa. Alhamdulillah fujuraha wa taqwaha, ini yang dibawa, ini tujuannya yang disucikan. Yang tampak manusianya, yang tampak secara keseluruhannya disebut dengan huruf dal. Ini hasilnya bila ada mudarat manfaat antara dua aja. Jadi yang menerima balasan nih secara umum bisa jin, bisa manusia di sini. Ini manfaat dan mudarat yang dirasakan di kesini. Tapi wujud rasa tadi tampak pada makhluk, pada huruf lam, bukan pada ini. Padahal yang merasakan intinya ini, yang paling merasakan adalah jiwa. Berarti orang berkorban itu apa yang dihantar? Nih, menghantarkan jiwa. Jiwa yang menjadi napas. Jiwa yang menjadi batang tubuh nih, lam. Ini kan roh. Roh yang menjadi jiwa, napas. Roh yang menjadi batang tubuh nih, lam. Ini yang kita hantar. Jadi dari mim dan lam, roh dan batang tubuh boleh ke asal, menyeluruh dan boleh ke asal, boleh ke kanan kepada nurnya hantar. Ini yang kita hantar orang berkorban. Kemudian hurufnya adalah terbuka. Ini petunjuk, ini lampu kuningnya ini. Jadi yang di sini berfungsi sebagai bisa lampu kuning, bisa lampu merah. Ketika ini membangkang, tadi kan bahasanya di situ kan, tetapi ia tidak mensyukurinya, ini yang memperingati ini. Udir huruf ya, supan aku ya. Sebelum ikut menjadi ini dinyatakan sebagai makhluk lahir dalam muka bumi, ujar huruf ya, aku menerima sudah. Habar itu sudah kutarima, sudah kuasisi lah ya bulan di bulan. Karena ikan aku beri duit, ini kita langsung bahasa kita, aku beri rezeki. Nah, karena gunakanlah raja kita di nangkujunungi. Pertama, sholat paswali li rabbika. Yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Ini sedang menerima. Huruf ya ini sudah menerima. Sudah. Ini bukti bahwa kita sudah menerima tugas itu tadi. Kemudian setelah ini menerima tugas tadi, lalu diciri, nah cirinya disebut dengan tak marbutan. Jangan ada ingat, ikan berkorban itu adalah mengembalikan diri ikan itu kepada hayat yang suci. Karena hayat yang dahulu itu dia asalnya Riget juga disuciakan, jadi harus kembalikan. Tuhan malapas menjadi Nur Muhammad sampai ke bawah itu dalam keadaan suci. Jadi jika memulihkan dari jiwa makhluk semua lebur ini harus tetap suci, harus bersih. Jika membutakan ke sini, bila ini kada kembali kepada tak marbuta, kada kawa berbuat ke sini. Kalau kita ilustrasikan. Jadi tujuan penyembelihan itu adalah nih kita tetap berada di sini supaya kalau berbuat ke sini. Nah, kita simpulkan, orang yang berkorban yang tidak melaksanakan haji menghantarkan apa yang dihantarkan nih, roh yang menjadi batang tubuh, roh yang menjadi napas, roh yang menjadi nih, roh yang menjadi jahil umum. Di dalam huruf dal ini ada jin, ada manusia, ada duit. Ada huruf dal kan penjahiran daripada Nur Muhammad, semuanya ada di sini jahir. Pasti ada duit, ya kan? Di sini maksudnya. Makanya huruf dal dan huruf nih ada huruf dal.
orang berkorban itu memulikakan roh nih, memulikakan roh yang suci tadi, karena roh yang suci ini nih, roh yang suci ini berubah menjadi huruf dal, menjadi huruf lam, menjadi huruf mim, 3 yang kita hantar. Jadi orang berkorban itu nih mulikakan menghina napas keluar masuk mulikakan di sini. Lam ini batang tubuh mulikakan di sini. Oh ini duitnya ada juga di sini, menyeluruh jadinya antar ke sini sucikan. Kalau mem disebut dengan jiwa. Jiwa itu di dalam Al-Quran banyak sebutannya, lebih daripada 287 kali disebut anfus. Ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum nara, dan keluargamu dari api neraka. Maka di sini perintahnya dahulu itu jaga diri kamu dahulu. Bila engkau menjaga diri kamu, maka kamu termasuk golongan yang selamat. Kayak apa caranya? Yang dimaksud dengan menjaga nih, yang menjaga diri kamu itu nih, perhatikan. Di sini kan perintahnya ku anfus, jagalah diri kamu agar engkau selamat. Kayak apa kita menjaga diri? Maka pahamilah kewajiban kita. Jangan menuntut hak kepada siapapun. Itu menjaga kita. Caranya menjaga mudah, menyelamatkan diri itu kewajiban kita aja dan kita jalankan. Ada usaha menagih hak. Contohnya kayak apa? Nih, kita berbuat baik kepada seseorang, orang minta tolong dengan kita, kewajiban kita apa? Memberikan pertolongan kan? Kita tunaikan. Anfus itu kita menjaga diri kita. Tapi sesudahnya itu setelah kita memberi bantuan tadi kepada orang lain, lalu saring mengerunung, dibantu jangan berterima kasih. Itu artinya kita menuntut hak orang tadi supaya berterima kasih dengan kita. Inilah yang merusak ada. Bukan golongan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti kan bisa menjaga diri. Itu maksudnya. Jangan menagih hak. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik, kita menagih itu langsung kepada ahad, jangan kepada yang kita berikan bantuan tadi. Selama kita masih mengamalkan memberikan kebaikan kepada orang lain, kepada siapapun, anak bini semuanya, kita tagih hak kita pada murukun selawasan hidup. Di muka bumi itu menjadi masalah karena kita menagih hak, ingin dihargai. Itu seorang jadi masalah. Maka ini termasuk kepada rumus melepas urusan dunia, kewajiban kita dilaksanakan. Karena perintahnya apa? Ujar Tuhan, selamatkan dulu diri kamu. Kayak apa cara menyelamatkan diri kita? Kenali kewajiban kita. Amun kita menyelamatkan diri kita, tidak mengenali kewajiban kita, tidak termasuk kita menjaga jiwa kita. Menyekolahkan anak tinggi-tinggi, tapi berharap hasilnya enak. Mudah-mudahan kita jangan bersekolahkannya begawe dia gajinya ganal, kawan dia membantu kuitan. Itu karena menuntut hak. Jangan dibebani lagi sudah. Yang penting kita keluarkan kewajiban kita, jangan pernah tagih hak kita. Kenapa? Karena hak kita itu Tuhan nama urus. Kenapa? Sama kita kayak berumah, sama kita kayak berkebun, tanam jagung, tanam benih, kita kayak membuahkan. Bila kita membuahkan, kita menuntut hak karena ujar Tuhan, tanam aja aku yang membuahkan. Ujar Tuhan, berbuat baiklah aku yang membalas. Ini kok menolongi orang gerunung-gerunung, sari berterima kasih aja ada, ya? Ada aja balasannya sama sekali. Kubari ini, kubari itu. Ini nah terjadi di muka bumi kita ini sekarang. Itu kita, berarti kita ada berharap kepada. Amun kita menuntut hak, nih kita berbuat baik dari A, berbuat baik kepada B, A menuntut haknya kepada B agar B ini membalas kebaikannya. Berarti si A ini berharap kepada si B. Ini Allah cemburu di situ. Berarti jadi Tuhan mengharap kepada selain aku.
Sedangkan yang aku suruh itu adalah berbuat baik dan membalas aku. Si B ini kutugasi menerima kebaikannya, jangan dipikirkan karena membalasnya aku yang memikirkan. Ini dari mana dasarnya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas itu beribadah dengan menunaikan kewajiban, berarti kita sudah disebut dengan abduhu, beribadah. Kita tidak disuruh menuntut hak dengan siapapun. Jadi kita dengan anak, dengan bini, dengan siapapun tunaikan kewajiban kita. Apa kewajiban kita? Menyekolahkan, memberi pendidikan, semuanya. Urusan ininya berterima kasih, urusan membalas ada. Jangan ditakuni, jangan dicari lagi. Bila kita masih mencari mengganang, kita berharap, maka itu ya Tuhan, ia berharap kepada selain aku. Itu maksudnya. Jadi kita laksanakanlah perbuatan baik, kewajiban kita sesuai dengan ku anfusakum. Uraian ini tidak bertentangan dengan paham-paham para sahabat. Sahabat menafsirkan ku anfusakum ini adalah berbuat baiklah kepada diri, jagalah diri seorang dahulu. Jaga dulu diri seorang. Kayak apa caranya menjaga diri seorang? Misalnya kita isi anak wajib menafkahi dengan anak, tapi kadang diberikan nafkah, berarti kita meninggalkan kewajiban, kada selamat kita, kada menjaga dirinya namanya. Tapi ketika kita mampu menjaga diri dengan menunaikan kewajiban kita, lalu dirusak dengan menuntut hak kita kepada anak, kepada bini, semuanya kita tuntut hak kita. Ini jadi masalah. Kehidupan rumah tangga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara akan menjadi tidak rukun karena sama-sama saling menuntut hak. Aina ikan ku angkat jadi anggota dewan, jadi apa? Jadi menteri, tapi setor balasan, itu kan menuntut hak. Makanya ada mau bagus, sifat ujur keduanya. Inilah korban menjaga diri. Korban bagian daripada ku anfusakum, menjaga diri ini. Tunaikan kewajiban, karena kewajiban kita di bulan Zulhijjah haji dan kurban. Tunaikan dulu kewajibannya. Jadi kita simpulkan, korban atau hewan yang disembelih bagi yang tidak melaksanakan haji disebut dengan udhiyah. Makna daripada udhiyah adalah menghantarkan atau mendekatkan roh yang menjadi batang tubuh, roh yang menjadi nafas, dan roh yang menjadi duit. Langsung ke duit saja dihantar, makanya mendekatkan itu. Itu orang yang berkorban. Makanya di sini penyembelihan itu adalah berkumpul keluarga. Jadi dagingnya ini adalah sepertiga pertama makan nih orang-orang yang berkorban, bagi lagi sisanya. Anda taulan orang sugi, orang miskin, semua dapat jiran, keluarga dapat sebertangan. Ini ngarannya korban yang dilaksanakan orang yang tidak berhaji di bulan Zulhijjah. Bila kita berkorban, sampurna kita bulan 12 ya, hari pas 7, nama sholat pas sampai ke Jumat pertemuan, tersusunlah batang tubuh kita, sehingga nantinya kita ketika yauma yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum, ketika manusia dikumpulkan, dibangkit dari kematiannya, dikumpulkan satu persatu, dikumpulkan tangan, betis, mata, telinga, nih yang dipanggil, yang ditunjuk Tuhan, akan aku perlihatkan amalan korbannya. Kalau kita langsung hanya bicara korban, ya, amal baiknya dan amal buruknya. Ini maksudnya iza zulzilatil ardu zilzalaha, berkaitan itu. Kemudian kita bahas dengan orang yang berhaji. Ada huruf H, ada huruf dal, ada huruf ya. Di mana bedanya dengan orang yang melakukan korban tapi kada berhaji? Ini huruf H bertitik lah, langsung kepada huruf H. Ini huruf H ini terletak kepada tulang belakang sumsum.
Ini so-so. Kalau so-so tulang belakang sampai ini nangka dia mau habis. Nah, ketika orang dikuburkan hancur semua, ini yang bersisa nih tempat mengalirnya roh. Ini roh. Hayat di atas hayat, tapi belum hayat. Nah, ini roh adalah berarti orang yang berhaji itu ia sudah berada di sini sudah. Kenapa? Orang berhaji itu kan sukses sudahnya kembali sudah. Apa yang kembali? Semuanya sudah kembali. Hartanya sudah kembali. Rohnya sudah kembali, jasanya pun sudah kembali semuanya. Makanya ada disebut dengan huruf H. Lalu makna dalam sini apa? Karena orang berhaji itu nih seluruh jiwa alam semesta ini tiada terbatas, terhantarlah kepada rahasia yang sebenarnya. Siapa rahasia itu? Adalah Nanti orang haji, makanya haji itu balasannya ada dari lagi selain daripada surga, jannah. Kenapa? Karena dia sudah berada di sini. Ini menyeluruh orang haji ini sudah dan ini sudah menyeluruh. Makanya kenikmatan orang yang berhaji ini bedanya dengan orang yang berkorban yang tidak berhaji. Prosesnya itu ia harus guling dahulu. Korok yang disucikan ke asal. Kalau orang berhaji ini sudah berada di situ, ini langsung guling ke sini. Itu selangkah, artinya selangkahnya lebih dahulu. Orang yang berhaji, makna daripada huruf ya. Nah, makna daripada huruf ya ini adalah sama dengan itu, dengan kalimat dia sebagai wanti-wanti atau bukti ia sudah menerima tugas yang diterima, yang diberikan kepada huruf dal. Orang yang berhaji dan melakukan sembelihan ini langsung sudah kembali ke sini. Kenapa langsung sudah kembali yang kepada huruf H ini? Adalah yang bermakna tadi yang menerima yang saluran. Kalau bentuk manusia ini pas di tulang belakang, nah tulang yang lurus nih, nah ke bawah nih. Nanti lihat huruf H ini tertulis di dalam di tulang belakang ini tempatnya sumsum. Jadi orang berhaji itu maknanya ketika ia sudah berada di sini, ia berada di dalam rahasia yang disebut dengan berbatas dengan hayat, artinya kepada hayatnya, hayat yang sudah naik ke atas kembali apa yang diperlukan. Makanya ini bak korban 1 sapi 7 orang. Kenapa? Dagingnya untuk fakir miskin, kada bolehnya makan. Ini nanti masih makan dulu makan daging ini, urat ini makan ini, kayaknya beda. Kenapa? Katanya ada melakukan dunia lagi, sudah kulit. Ini roh yang suci sudah. Ada kita kembali kepada roh yang disucikan. Ada ini sudah berada di dalam kesucian. Orang haji ini sudah berada di dalam kesucian. Ada itu kita menuju kepada kesucian dulu, proses masih korban. Nah itu bedanya antara udiyah dan hadiyu. Ini hukumnya 1 sapi atau unta dengan 7 orang. Kalau di situ kita kan dasarnya rezeki yang aku lebihkan, aku cukupkan, itu syaratnya. Ya, tiada batas. Nah sekarang kita simpulkan penjelasan korban yang sebenarnya dengan makna huruf. Kita ulang sedikit karena ini adalah kesimpulan bahwa korban berasal dari kata koroba yang artinya dekat. Kalau artinya dekat berarti ini proses. Ia sedang berusaha mendekat. Berarti ada tujuannya kemana? Makanya korban disebut dengan korban. Bertambah huruf alif dan huruf nun karena ini perbuatan. Siapa yang memperbuat
jiwa hingga ini cara mendekat ini berproses adalah aku, perbuatanku, menghantarkan jiwa tadi kepada cahaya yang asal. Bila sudah berada kepada cahaya yang asal, maka ini maknanya adalah kepada Ahmad, sampai kepada si Ahmad, orang yang berkorban, sampailah kepada apa nih? Qaraba tadi mendekat, berarti itu adalah suatu cara, ya kan, untuk mendatangi atau untuk mendekati. Berarti ada yang didekati, yang didekati adalah alif dan nun, makanya kurban. Siapa alif dan nun? Alif melambangkan af'alku, perbuatanku, maka aku juga. Maka orang berkorban mengembalikan kepada cahaya yang asal. Lalu yang kita tanyakan tadi mendekat, ya kan? Berarti ada yang didekati, yang didekati adalah alif dan nun sampai kepada a. Lalu siapa yang mendekat? Nih, yang mendekat adalah diri atau jiwa. Anggap aja kita manusia. Bagaimana prosesnya? Proses syaratnya diri ini bisa berbuat ke dalam bis yang bernama qaraba. Bagaimana ini tiketnya nih? Al-udiyah dengan hadirnya adalah tiket, ya, tiket yang harus didapatkan oleh ini supaya kau berbuat ke sini. Begitu kita sudah melakukan yang namanya udiyah, kita mendapatkan tiket. Nah, sudah dapat tiket, hanya kita kau berbuat ke sini, sampailah kepada yang disebut dengan korban. Jadi kita ilustrasikan untuk mendapatkan tiket untuk kita atau karcis sampai kau berbuat kepada qaraba itu adalah dengan cara udiyah, menyembelih hewan kurban. Setelah menyembelih hewan kurban, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, sholatlah. Apa yang amun kita berbuat ke sini, apa yang dibuat? Nih 3 hal. Ya kan, jiwa kita, batang tubuh kita, kemudian duit kita, ada 3 hal boleh. Karena ini harus disucikan. Setiap jiwa mendapat hisab, setiap batang tubuh mendapat hisab. Nih buktinya batang tubuh, 2 tangan, 2 kaki, hidung, mulut, dan seterusnya. Nih mendapat sidang, pertanyaan, hisab. Setiap yang di bawah nur disebut dengan dal akan dihisab juga. Dari mana dapat duit, siapa yang mendapatkan duit, siapa yang memberi duit, digunakan kemana. Inilah yang kita sucikan, kita hantarlah ke sini. Sempurnalah kita melaksanakan kurban, maka inilah tiket kita untuk bisa menuju kepada qaraba yang disebut dengan kurbanan. Kita mengkorelasikan dengan dasar yang lain, seperti kita menguraikan nama bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ini adalah cerita atau disebut dengan atau diringkas qada dan qadar. Allah sebelum menciptakan makhluk, Allah ciptakan nasibnya dahulu, ceritanya dulu diceritakan lah. Bilainya sari kaina pas di bulan Muharram, janganlah jatuhannya, catat itu bukunya. Karena di bilainya bulan Safar jatuhan, nih kosongkan semua urusan dunia, boleh lama. Nah di bulan Rabiul Awal musim semi berusaha, karena berusaha ya Tuhan. Ini diceritakan semua kita. Berarti sama dengan buku panduan, sama ini dengan buku panduan ini. Ini kendaraannya, ini panduannya. Ciptalah dulu. Dalam 6 bulan, ini 6 bulan juga sesuai penciptaan batang tubuh alam syakir, alam khabir dalam 6 masa. Waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini adalah penyusunan batang tubuh, kerangka tubuh. Jadi waktu nama-nama maksudnya adalah kerangka tubuh, tangan, betis, mata, ya kan, telinga, semua sampai dubur, lengkap di sini semuanya. Jadi ini kerangka batang tubuh yang nantinya akan dibangkitkan Tuhan, yang disebutkan itu dengan
yauma yasdurun nasu ashtatan lirawa. Jadi dibangkitkan dari kematian dalam keadaan berkelompok-kelompok, ini orangnya nih. Jadi kita mencocokkan suatu ayat dengan pelaksanaan korban. Kita cocokkan nama hari, nama sholat, kemudian nama hari. Nama hari pun adalah proses penciptaan atau penjahiran daripada yang menerima balasan. Nih penjahirannya, termasuk penjahiran diri kita. Maka kesimpulannya, ketika kita berada di bulan Dzulhijjah, tugas kita hanya ada dua. Kalau ada panggilan berarti kita berangkat pasti. Makanya haji itu adalah orang yang diberikan kemampuan. Haji itu adalah panggilan. Bila sampai panggilan, pasti Allah berikan mampu untuk berangkat. Bukan orang yang diberikan rezeki sebelum adanya panggilan. Jadi panggilan ini ada, pasti rezeki itu Tuhan diantar langsung. Berarti lain juga dengan berusaha niat berdahulu, berusaha berdahulu, tapi panggilan tidak ada, rezeki banyak, ada tulak-tulak Tuhan dapat, karena memang belum ada panggilan, atau tidak ada panggilan, antara dua aja, belum sampai panggilannya, atau memang tidak ada panggilannya. Nah, yang paling ringan adalah korban orang yang di luar kota Mekah. Disinilah dari almarhum guru kita menjelaskan kenapa ada sistem korban sekarang yang kita jalani ini tidak mengacu kepada al-hadiyu. Itulah dasarnya. Karena pembagian dagingnya, pendistribusian dagingnya pun adalah berbeda caranya, dan tujuannya pun adalah berbeda. Inilah uraian kita tentang hukum kurban dengan membedah makna huruf di dalam kalimat kurban. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum acara ini kita tutup. Berarti yang berangkat haji itu bukan yang ke tanah suci lah. Berarti yang tujuannya jiwanya berarti. Semuanya pasti adalah kepada jiwa. Semuanya. Kalau berangkat ke tanah suci melihat yang jahir, inilah tipuan biasanya. Melihat mukanya, ya kan? Semuanya tipuan. Jadi ini karena kita ini menguraikan itu dengan makna huruf, tapi tidak keluar daripada pendalilan. Kan makna hurufnya apa, kemudian kita uraikan. Artinya kita menguraikan tidak keluar dari paham-paham para sahabat dan tidak keluar daripada dalil-dalil. Makanya di sini tapi kita baca ada beberapa sumber dan banyak di sini kita jelaskan. Bahkan orang-orang yang berangkat atau yang sudah hendak berangkat haji atau niatnya sudah berkorban, habis umurnya kada sempat menemui. Nah, di sini dijelaskan juga kalau Allah Taala sabaq rahmati wa nabi. Artinya ujar Tuhan, rahmatku mendahului kemurkaanku. Sebelumnya inya-inya ini ibaratnya disaliti, tapi karena inya sudah ada niat dan kelihatan geraknya, rahmatku berdahulu sebelumnya sampai kaki dua. Ya, terbukti dari sirah atau sebuah kisah yang menceritakan bagaimana akhir hidup seorang pembunuh yang membunuh 99 ditambah 1, ya, genap 100, ia diberikan Allah ampunan. Jadi dari sirah itulah tarikhnya, kisah membuktikan bahwa rahmat Allah itu hanya kita berniat, ampunan Tuhan itu sudah berdahulu. Hanya berniat belum sampai menggalinya sudah berdahulu. Disiapkan Tuhan sudah, itu maksudnya. Silahkan ada lagi. Sini dari Bukhari sama juga kan. Allah Ta'ala, artinya Allah berfirman, anfiku
yabna adama nufiku alaika, artinya ya Tuhan, hai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberi nafkah kepada kalian. Jadi kita ini duit nang ada itu, rezeki nang ada itu disuruh berinfak, bedanya dijalankan, ya Tuhan akan main kaki ikan pulang. Nah itu maksudnya. Menjadi masalah tuh kita cangkal berinfak, tapi kadang kala menjalankan infak itu dengan ikhlas, kata-kata ikhlas tadi, merasa mau hitung duit terus. Nah kita ini kada sampai ke situ. Makanya selama ini kita bingung, sambayang aja, dia kadang ketinggalan waktu, sambayang berinfak jalan terus saja, zakat jalan terus saja juga. Kenapa kita kakak ini kada berubah hidup? Karena kita selama ini masih ada kerakuan, ada hitung-hitungan masih. Karena orang yang berkorban tadi kan sudah sampai, sudah ke titik Ahmad, harus berubah hidup. Kalau masih baru di dalam orang berkorban itu tingkat keikhlasannya tinggi apa semuanya, maka setelah berkorban pasti ada perubahan. Kalau jangan ada perubahan, perlu kita selidiki cara kita berkorban, harus kita cek. Makanya korban ini pahamnya itu banyak sekarang para ulama menafsirkan dalil-dalil yang ada dari Quran maupun hadis. Tapi kita jangan pernah mengkritik dengan kebencian atas paham ulama-ulama yang lain, jangan pernah. Karena ketika kita mengkritik dengan kebencian, maka sama halnya kita sudah ada keakuan merasa benar. Maka orang yang merasa benar itulah yang menggugurkan semua amalnya. Kita ketika kita mendengar ceramah, kajian-kajian oleh siapapun, dari manapun, ya, selalu kita terima dan kita kaji dan kita telah. Kenapa? Karena uraian-uraian di dalam kajian keislaman itu mungkin orang hanya, kalau misalnya ulama fuqaha, ulama muhadisin, itu kan beda-beda cara menguraikannya, cara menjelaskannya. Jadi dia menjelaskan berdasarkan Quran, berdasarkan hadis. Nah kita di sini menjelaskan, menguraikannya berdasarkan makna huruf per huruf di dalamnya. Itu. Jadi kalimat yang sampai, yang jahir, yang didengar itu seakan berbeda. Makanya kita harus bisa menangkap uraian itu. Tapi kita tidak akan bisa keluar karena rujukan pertamanya adalah hadis dan Quran. Jangan keluar daripada keduanya. Cuma kita menjelaskan judul yang dibahas dengan makna huruf per huruf. Jadi dasar utamanya itu Al-Quran dulu petunjuknya, kemudian hadis. Itu dulu. Kemudian kita cari alat pendukung lain, tarikh, disebut dengan sirah atau kisah-kisah yang terjadi. Semisal ada yang bertanya kan, orang yang sudah meninggal rohnya itu bisalah bertamuan dengan orang yang hidup. Nah, jawabannya kan udah. Ketika Nabi Isra Mi'raj, ketika naik ke langit, pertama bertamuan siapa sih, Den? Nabi. Bertamuan Nabi Adam. Berarti rohnya bertamuan kan ya? Bertamuan rohnya dengan orang itu. Karena Nabi diberikan keistimewaan untuk melihat itu. Nah, kemudian kita ini bagaimana juga caranya supaya bertamuan? Kata-kata bertemu itulah, kalau melihat dengan mata telanjang bisa buka, atau ada pinandu atau ragu-ragu, ya. Jadi kata-kata bertemu itu Allah mengatur dalam keadaan dan kondisi yang kita tidak bisa duga. Contohnya ada sebuah hadis, kalau ada umatku yang bermimpi bertemu aku, maka itu benar. Kalau ada yang mengaku bertemu aku dalam keadaan ia terjaga, maka itu dusta.
Terjaga itu artinya dalam keadaan sadar bertamuan lawan Nabi ibadah. Nah itu dusta. Kita percaya ke kabar Nabi itu dulu dalam keadaan terjaga. Tapi kalau yang bermimpi bertemu aku ya Nabi, itu benar. Bermimpi bertemu aku, berarti yang bertemu itu siapa? Dari itulah kita pakai roh dengan roh juga yang bertemu. Rohnya yang bertemu. Bisakah roh orang yang sudah mati bertemu dengan roh orang yang masih hidup? Bisa. Itu kan pertanyaannya, roh maksudnya. Roh antar roh, bukan dalam keadaan kata gini ujung-ujung datang kalau marhum kita bisa duduk ke sini, itu mustahil. Sudah pernah kita dengar cerita, ya pada mungkin terjadi karena roh diciptakan yang kita tidak bisa mengetahui semua rahasia roh, karena ujian Tuhan roh itu adalah urusanku. Jadi roh itu urusan Tuhan. Nah kayak apakah caranya ia mempertemukan antara itu ada urusan Tuhan. Tapi kita kan lancarkannya bermimpi kalau memimpi siapa-siapa yang sudah mati itu kan bermimpi kita itu hanya bertamuan sama bertamuan. Jadi bertemunya roh itu ketika Nabi Isra Mi'raj itu menggambarkan dalam dimensi yang berbeda. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan itu artinya makanya didahului dengan kalimat subhanallazi, ya maha suci. Artinya dalam dimensi yang berbeda. Maksud itu dalam dimensi yang kita dudukkan ini yang mustahil. Makanya kan didahului dengan subhanallazi. Itu membuktikan pertemuan roh bertemu dengan orang hidup pada dimensi yang Allah atur. Urusanku yang Tuhan mengatur menambahkan itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.